Gimana jadinya kalau seorang mantan pasukan elit Korea yang memiliki kemampuan tempur yang mengerikan tiba-tiba diganggu oleh mafia bandar narkoboy? Inilah gambaran film dengan judul The Man From Nowhere. Bahasa Prancisnya Wong Bu Kang Di. Bagi bolo-bolo yang suka film seperti John Wick, pasti bakal suka nih sama film ini. Tanpa banyak bacot lagi, yuk mari kita mulai alur ceritanya. Namun Mas Boy ingatkan kembali bantu subscribe biar hidupmu nggak gitu-gitu aja. Film diawali dengan memperlihatkan segerombolan polisi yang sedang bersiap menggagalkan sebuah transaksi narkoboy. Mereka telah menunggu lama untuk menggerebek transaksi kali ini. Terlihat seorang mafia bertubuh besar agak gemoy sebut saja Bagong masuk ke dalam sebuah klub dengan membawa sebuah tas. Namanya dugem atau dunia gemblung, pasti banyak penyelewengan. Tak lama kemudian, salah satu pegawai klub mengambil tas tersebut. Pegawai klub itu kemudian bersiap-siap ganti baju untuk lanjut menyerahkan barang haram itu ke bandar utama. Namun tiba-tiba seorang wanita yang tadi juga muncul dari belakang dan menyetrumnya hingga semaput. Lalu bungkusan itu dibawa olehnya. Para polisi sudah menunggu di luar untuk menghadang pegawai bar tadi yang malah sudah semaput dan tak kunjung muncul. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap si mafia bertubuh besar karena takut kehilangan kesempatan. Setelah terjadi sedikit gelut-gelutan, akhirnya si Bagong kalah. Walau sudah berhasil menangkap si Bagong, para polisi terlihat kesal karena tidak mendapatkan barang haram itu. Sedangkan wanita yang mencuri tadi sebenarnya adalah dancer dari klub itu. Dia bersama temannya akhirnya menghabiskan malam dengan bergembira ria mendapatkan barang gratis. Scene berpindah dan inilah karakter utama di film ini. Pria ini bernama Chalistung, kita panggil saja Taesik, yang habis beli sosis patkai. Setelah pulang dari belanja, Taesik bertemu dengan anak tetangganya yang masih kecil bernama Somi yang sangat tertarik kepada Taesik, tetapi Taesik sangat dingin dan tak membalas celotehannya. Sehari-harinya Taesik menjalankan usaha pegadaian di gedung apartemen yang ia tinggali. Sumi termasuk pelanggan setianya. Melihat Taesik habis belanja daging, Sumi bilang kalau dia suka sekali dengan makanan yang Taesik beli. 소세지다. 나도 소세지 좋은데. Alhasil, Taesik terpaksa mengajak ikut makan siang. Mereka berdua makan bersama. Ternyata, Sumi ini bukan dari keluarga berada. Ia juga anak broken home. Tak lama kemudian, ibu Sumi berteriak dari balik pintu mencari anaknya. Sumi yang takut ketahuan makan siang dengan Taesik langsung bersembunyi di balik meja. Mereka terpaksa bersekongkol karena kalau kedapatan, mereka berdua pasti dimarahi habis-habisan oleh ibu Sumi. Ibu Sumi mengancam kalau bermacam-macam dengan anaknya, awas aja. Kalau mau macam-macam ya dengan dirinya. Lah, Ibu Sumi ternyata adalah wanita penghibur yang mencuri narkoba yang kita lihat di awal film tadi. Siang itu, dia menggadaikan sebuah kamera beserta tasnya. Kita pindah dulu ke mafia bertubuh besar yang ditangkap di awal film. Terlihat tak butuh waktu lama, ia langsung dibebaskan karena tidak ada barang bukti dan punya koneksi. Detektif Kim yang memimpin operasi kemarin nampaknya sangat kesal dan berjanji akan membongkar sarang mafia mereka. Di lain sisi, karena transaksi kemarin yang gagal, tak hanya diketahui polisi hingga barangnya dicuri orang lain, membuat pimpinan bandar dari Cina bernama Mu Haimin marah besar. Ia tak berhenti menampar Solihin yang juga merupakan bandar dari organisasi yang sama. Ia kemudian memberikan waktu 3 hari untuk menemukan barang curian tersebut atau Lihin akan dieksekusi. Ibu Sumi sendiri malam itu didatangi oleh temannya Sugiyo. Mereka berseteru karena ia menyembunyikan barang curian kemarin. Ibu Sumi melakukannya karena merasa upahnya tak cukup. Bahkan dia berencana untuk menjualnya sendiri. Tetapi Gio mengancamnya untuk berhati-hati.
Dan tidak hanya menjual barang tersebut, Ibu Sumi juga seorang pecandu narkoboy. Sungguh malang nasib Sumi. Maka dari itu Sumi sering sekali main ke apartemen Tae-sik. Malam itu dia meminta izin untuk menginap bersama Tae-sik dan bercerita kalau selama ini dirinya suka dianggap sampah oleh orang lain. Ia juga bilang tidak ada orang yang menginginkannya sejak kecil. Bahkan ibunya sendiri menyesal telah hamil dan melahirkannya. Ancen ibune mung doyan kentutok iki. Pagi harinya Sumi sudah pergi dan diam-diam memberikan nail art ke jari Tae-sik. Hari itu Tae-sik pergi ke sebuah tempat. Ternyata Tae-sik pergi ke kuburan mantan istrinya bernama Lumah. Dari tatapannya jelas Tae-sik sangat menyayang istrinya. Di sana juga bisa dilihat terdapat sebuah sepatu bayi. Pulang dari sana, di tengah jalan ia kembali bertemu dengan Sumi yang sedang dipukuli oleh ibu-ibu karena berusaha mencuri tasnya. Melihat dari jauh, Sumi menunjuk Tae-sik sebagai walinya dan berharap ia akan diselamatkan dan dibawa pulang oleh Tae-sik. Namun saat Tae-sik didatangi polisi, dia malah pergi. Di sebuah tempat terlihat adik Lee-hin bernama Subagyo yang sedang bersilat lidah. Dikabari kalau Lee-hin menemukan wanita yang mencuri paket narkobonya yang tidak lain adalah Ibu Sumi. Malam harinya keduanya kembali bertemu di sebuah toko dekat apartemen. Sumi terlihat kesal dan kembali mencuri dari toko itu. Untung si kakek penjaga ini baik hati dan tidak berketombe. Kakek itu bilang kalau suatu saat nanti Sumi akan belajar dari kesalahannya. Akhirnya di ujung lorong sebelum masuk ke rumah, Sumi bilang minta maaf kalau sudah membuat Tae-sik malu. Orang-orang selama ini malu kepada dirinya karena Sumi adalah anak haram, anak jadah. Termasuk ibunya yang bahkan bilang untuk jangan mengatakan alamat rumahnya kalau Sumi tersesat. Namun Sumi tak bisa membenci Tae-sik sama sekali karena bagi Sumi hanya Tae-sik lah satu-satunya orang yang selama ini menerimanya dan bisa ia sayangi. Begitu sampai di rumah, Sumi dikagetkan dengan kehadiran gangster Bagyo yang menyiksa ibunya untuk mendapatkan narkoba yang sudah ia curi kemarin. Termasuk bodyguard Bagyo juga di sana yang bernama Rawon. Alhasil mereka berdua pun diangkat ke mobil. Tae-sik sendiri saat akan masuk ke apartemennya dan sadar kalau ada tamu tak diundang telah masuk. Dua orang gangster itu mengancam Tae-sik dengan pisau pramuka. Namun dengan cepat Tae-sik melakukan Bagong mencoba melawannya dan terjadi kekacauan. Tae-sik dengan mudah mengalahkannya. Rawon kemudian naik ke atas dan memberitahu Tae-sik melalui telepon di mana ternyata tas kamera yang Ibu Sumi gadekan itu berisikan paket narkoboy yang sudah ia curi. Mereka melakukan perjanjian. Para gangster ini akan melepaskan Sumi dan ibunya setelah Tae-sik memberikan paketnya. Tae-sik terpaksa nurut dan Rawon malah membunuh salah satu temannya yaitu Bagong kemudian kabur. Tapi seperti biasa para gangster ini tidak menepati janjinya. Tae-sik mencoba mengejarnya tetapi ya percuma. Bagyo sedikit marah karena anak buahnya tidak bisa mengalahkan Tae-sik. Tetapi Rawon sebagai sesama ahli bela diri menyadari Tae-sik tidak takut bahkan saat Rawon menembakkan pistolnya. Jelas Tae-sik ini bukan orang sembarangan. Malam itu Tae-sik mencoba menelpon polisi melaporkan kejadian barusan. Tetapi nampaknya itu semua tidak berguna karena Tae-sik nggak punya duit. Kemudian telepon yang tadi ditinggalkan oleh salah satu gangster berdering, di mana mereka berjanji tidak akan menyakiti Sumi dan ibunya selama Tae-sik bersedia menjadi kurir narkoboy di sebuah transaksi khusus. Mau tidak mau Tae-sik mengikuti seluruh instruksi yang diberikan, mulai dari mengambil sebuah mobil di parkiran lalu menuju tempat paket itu disembunyikan dan diam-diam Bagyo mengikutinya. Tae-sik kemudian mengambil paket itu yang dibungkus di sebuah paket mainan. Lalu divisi Kim mendapatkan laporan. Sampailah Tae-sik di sana.
Kita bisa lihat nampaknya Muhaimin mengira kalau Tae-sik adalah calon pembeli. Makanya ketika Tae-sik mengeluarkan paket kiriman, Tae-sik langsung diinterogasi dan jelas membuat Muhaimin bingung. Tak lama kemudian pimpinan bandar ini menerima telepon dari Lee Hin yang memberitahu kalau sebentar lagi para polisi akan tiba di sana. Ternyata Lee Hin sengaja menjebak Haimin agar dirinya menjadi pimpinan bandar narkoboy di wilayah Korea. Dan apa sekali ternyata Tae-sik hanya dijadikan alat untuk menjebak gangster senior yaitu Park Muhaimin. Alhasil ia dipukuli dan dilempar dari ketinggian. Tetapi untung saja ia tersangkut di jaring pengaman yang sudah terpasang. Tae-sik masih belum mengerti situasi yang terjadi. Lalu mencoba mengejar Haimin dan menanyakan di mana Sumi beserta ibunya disembunyikan. Haimin masih berusaha kabur hingga akhirnya mobilnya rusak parah karena dihadang oleh mobil Civic milik Tae-sik. Para polisi juga sudah mengepung lokasi tersebut. Mobil Tae-sik sendiri rusak dan joknya terbuka akibat benturan tadi. Namun yang tak dia sangka sama sekali ternyata sejak awal di jok mobil itu terdapat jasad dari Ibu Sumi. Jelas itu di luar perkiraan Tae-sik. Alhasil Tae-sik pun harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Para gangster disuruh tes narkoboy dan sebagainya, termasuk juga Tae-sik. Hasil visum menjelaskan jenazah Ibu Sumi sudah kehilangan organ dalamnya. Para polisi dibuat kebingungan dengan hasil Tae-sik yang bersih. Belum lagi mereka masih bertanya-tanya apa hubungannya Tae-sik dengan Haimin. Sembari Tae-sik diinterogasi oleh penyelidik kalau pengambilan mata Ibu Sumi dilakukan saat masih hidup, namun Tae-sik tetap diam. Dan mengejutkan sekali, file mengenai Tae-sik di database kepolisian ternyata bersifat rahasia dan membutuhkan akses khusus dari Badan Intelijen Internasional. Tak sengaja ia melihat kartu permainan yang Sumi berikan kepadanya, dan dari sini ia pun memutuskan untuk menemukan Sumi dengan tangannya sendiri. Detektif Kim dan anggotanya mencoba mengecek apartemen miliknya, dan mereka sangat kaget saat menemukan jasad Bagong yang sudah dihabisi oleh Rawon sebelumnya. Di sebuah tempat seorang nenek meminta polisi yang sedang menyamar melihat plat nomor mobilnya, namun polisi itu malah dipukulin setelah membantunya. Lalu Sumi sendiri malam itu dititipkan ke seorang nenek-nenek tadi yang kita sebut saja Mami, yang dimana ia dikurung di sebuah rumah bersama anak-anak kecil lainnya. Di sini Sumi belum tahu bahwa ibunya sudah meninggoy. Tae-sik kembali mencari handphone yang diberikan oleh Rawon. Kita kembali ke salah satu markas kepolisian di mana Tae-sik ditahan. Di kantor itu terjadi kejadian yang membuat heboh semua polisi karena Tae-sik berhasil kabur dari sana dan membuat 6 polisi yang berjaga harus dirawat di bengkel las bubut. Proses kabur itu juga terjadi hanya dalam hitungan. Detektif Kim yang penasaran akan latar belakang Tae-sik akhirnya mengatur agar bisa diberikan akses khusus yang bahkan harus meminta file Tae-sik ke database internasional. Di tempat lain kita bisa melihat kalau Lee Hin dan saudaranya berhasil menemukan teman Ibu Sumi yang ikut mencari narkoboy miliknya dan ia pun ikut dihabisi. Untuk informasi, gangster yang dari awal menyiksa Ibu Sumi namanya Bagyo. Dia adalah adik kandung dari Lee Hin. Sore itu Bagyo mengirim salah satu anggotanya untuk menghabisi Mangyu yang berhasil kabur keluar dari tahanannya. Bagyo hanya mengutus satu orang yaitu Rawon, dan ternyata orang ini memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Bahkan Rawon ini bisa membantai Haimin dan bawahannya seorang diri. Akhirnya file biodata rahasia milik Tae-sik diterima. Mereka kaget melihat latar belakangnya. Tae-sik adalah seorang mantan polisi khusus di Badan Intelijen Negara. Dahulu dia ditugaskan untuk kasus-kasus luar biasa seperti mengatasi serangan internasional, operasi rahasia tingkat tinggi dan sebagainya. Tae-sik bahkan menerima beberapa penghargaan atas pencapaiannya yang sangat sulit untuk masuk ke pasukan khusus seperti Tae-sik. Dan berdasarkan info yang ada, hanya ada beberapa orang saja yang bisa lolos dalam tes
proses rekrutmennya. Hal itu disebabkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan mustahil untuk dilewati oleh manusia-manusia kaum rebahan kayak kita-kita semua. Tae-sik sendiri saat ini sedang melacak keberadaan Lee Hin. Dimulai dari menemukan toko di mana Lee Hin membeli HP ilegal yang dari awal dititipkan kepadanya. Saat sampai di sana, Tae-sik dengan damai meminta informasi pembeli. Namun sang penjual sok keras dan tanpa basa-basi, Tae-sik membantai preman yang berjaga untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Kemudian Tae-sik berhasil mengatur pertemuan dengan salah satu anak buah Bagyo. Ia bernama Kim Wanto. Selain memiliki sebuah klub malam, Wanto juga mempunyai bisnis kotor, yaitu menjual organ manusia di black market. Malam itu salah satu sandera Tae-sik dari tempat tadi berhasil mengatur pertemuan dengan mudah dan Tae-sik masuk ke sana. Ia bahkan tak sengaja berpapasan dengan Lee Hin saat naik eskalator ke lantai atas yang tak sadar kalau Tae-sik adalah orang yang akan menghabisinya. Singkat cerita, Wanto mengatur pertemuannya di toilet. Tak lama kemudian Tae-sik datang dan memberikan pelajaran berharga beberapa ciuman menggunakan tungkak. Tae-sik dengan mudah mengalahkan Wanto. Sayangnya proses interogasi Tae-sik dihalangi oleh kehadiran Rawon dan langsung menembakinya. Perkelahian mereka tak terhindarkan. Rawon yang kehabisan peluru memilih untuk melarikan diri ke kerumunan. Karena Rawon pasti kalah jika berkelahi dengan tangan kosong. Tak lama kemudian Lee Hin muncul, menahan Rawon untuk berkelahi dan memberikan Tae-sik HP. Di saat bersamaan, detektif Kim muncul dan mengejar mereka semua. Alhasil Lee Hin dan rombongannya kabur. Sedangkan Tae-sik ternyata tadi sempat terkena tembakan dari Rawon dan berusaha kabur dengan sisa tenaganya. Namun Tae-sik masih dikejar oleh Kim. Tak lama kemudian Lee Hin kembali menelpon di HP yang diberikan tadi. Dengan santainya ia merasa tak berdosa akan apa yang sudah ia lakukan kepada Ibu Sumi. Emang bangke ini orang ya. Karena Lee Hin juga akan menjual kornea milik Sumi. Operasi Kim gagal kembali dan dipaksa untuk berhenti oleh atasan. Padahal bawahannya sudah masuk puskesmas dan sudah melakukan pengintaian berbulan-bulan. Atasannya mengingatkan, Tae-sik sangat berbahaya karena dia adalah agen dari unit pemusnahan. Malam itu Tae-sik kehilangan banyak darah akibat lukanya. Ia pun terpaksa menemui salah satu teman lamanya yang dulu bertugas bersama di kesatuan pasukan khusus. Pria ini bernama Dalso, yang sejak pensiun ia bekerja sebagai supir truk dan dengan alat-alat sederhana mereka melakukan operasi untuk melurkan peluru yang bersarang di perutnya dan tanpa obat bius. Empuk larane kayak ngapa kue. Setelah operasi berhasil, kita kembali diperlihatkan kelanjutan masa lalu dari Tae-sik di mana 3 tahun yang lalu dia bersama istrinya mendapat kabar bahagia akan kehamilan anak pertama mereka yang sudah ditunggu-tunggu selama ini. Kemudian di suatu siang, Tae-sik yang asik berbelanja keperluan anak bayi, tiba-tiba ia menerima SMS kode emergensi dari pusat karena dalam bahaya. Ia pun berusaha merespon. Istrinya yang sedang hamil besar menunggu di dalam mobil. Tae-sik juga tertembak dalam tragedi kelam itu dan beruntung berhasil diselamatkan, dan hari itu menjadi hari terburuknya. Setelah sadar, Tae-sik langsung meminta bantuan untuk dipersenjatai untuk menjalankan balas dendamnya. Namun permintaan itu awalnya ditolak. Dalso memperingatkan kawannya untuk jangan kembali ke dunia gelap yang sudah ia tinggalkan. Namun Tae-sik bilang kalau dia harus menemukan seorang gadis kecil dan dia satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan anak itu dan memberikan kembali warna hidupnya yang telah hilang. Tae-sik juga memutuskan untuk memulai hidupnya dari awal, ditandai dengan mencukur rambutnya kembali seperti dulu.
Tak lama kemudian, detektif Kim berhasil menelponnya, memberitahu kalau keberadaan Sumi telah ditemukan di sebuah wilayah di kota. Hal ini sengaja ia informasikan agar Tae-sik mau bekerja sama dengan detektif Kim. Tae-sik lalu memberitahu secara singkat dalang di balik semua tragedi ini, yaitu Solihin dan Subagyo, sebelum menutup telepon. 오명규한테 배달시킨 것도 소미 엄마 죽인 것도 그런 거. Sumi bersama anak lainnya ditahan bersama. Terlihat salah satu anak yang sudah mulai memasuki umur remaja diangkut keluar dengan alasan orang tua mereka telah dibebaskan dan boleh pergi. Namun faktanya anak-anak yang dibebaskan ini akan dibawa ke sebuah tempat operasi untuk dibius. Lalu organ-organ mereka akan diambil untuk dijual di pasar gelap. Anak-anak buah Lihin beberapa menghabiskan waktu di tempat Sumi. Salah satunya Rowan, dan ia sempat kagum akan kebaikan Sumi yang mengobati luka di jidatnya. Keesokan harinya, detektif Kim dan anggotanya kemudian ke pelabuhan untuk menemui salah satu mantan napi yang sampai saat ini masih menjadi kurir sabu sebagai orang cacat. Dibandingkan dijebloskan kembali ke penjara, Yanto mantan napi ini membeberkan informasi mengenai sistem penggunaan anak-anak sebagai kurir narkoba di kota, di mana keuntungannya karena menggunakan anak kecil sebagai kurir, para polisi yang berjaga tidak akan mencurigai mereka. Dari jauh sejak semalam Tae-sik sudah berada di wilayah tempat Sumi ditahan. Terlihat para kurir keliling mencari vending mesin yang rusak. Tapi untuk apa? Ternyata pas paginya salah satu vending mesin itu merupakan tempat transit bagi mainan yang berisi narkoboy. Teman-teman Sumi yang juga ditahan disuruh mengambil mainan itu. Lalu nanti mereka ditukarkan dengan sebuah sepatu di toko game, di mana sepatu itu berisikan berbagai kartu ATM sekali pakai untuk mencairkan dananya. Sehabis mereka menarik uang transaksi, lalu anak-anak ini akan diangkut kembali ke markas. Tae-sik sendiri bisa tahu kalau mainan itu berisikan narkoboy karena pengalamannya kemarin sewaktu disuruh jadi kurir. Ketika mengikuti anak-anak itu dari belakang, keberadaan Tae-sik sendiri sempat terdeteksi oleh polisi. Tae-sik melihat anak-anak itu diangkut menggunakan mobil. Lalu Tae-sik terpaksa melawan polisi dan beruntung saja ia kembali berhasil meloloskan diri. Malam harinya Tae-sik berhasil mengikuti mobil yang mengangkut anak kecil tadi di sebuah gedung tua dan usang, dan ternyata menjadi tempat produksi narkoboy di mana Bagyo juga ada di sana sebagai pengawas. Di tempat itu terlihat anak-anak kecil dipekerjakan tanpa peduli memikirkan kesehatan mereka. Bahkan jika mereka mati saat bekerja, maka akan menjadi keuntungan bagi Bagyo karena organnya akan mereka kembali jual di black market. Jelas para gangster sudah tak manusiawi dan membuat Tae-sik semakin marah. Tidak cukup hanya itu kekejaman mereka pada anak-anak kecil ini, karena anak-anak kecil ini dijadikan kelinci percobaan akan produk baru narkoba yang mereka racik. Alhasil Tae-sik yang melihat itu sampai tidak bisa lagi menahan amarahnya dan melakukan Tae-sik mulai membabi buta menghabisi para gangster. Bagyo disiksa habis-habisan. Lalu Tae-sik menelpon saudaranya yaitu si Lihin dan mengatakan jika dia ingin saudaranya hidup, maka mereka harus membebaskan Sumi. Tae-sik dengan dingin menyiksanya. Mereka berdua lalu memutuskan waktu pertemuan. Lihin sedikit panik mendengar erangan seseorang, dan Lihin sangat emosi akan Tae-sik, dan walaupun Sumi akan dikembalikan, maka harus dalam kondisi tidak utuh, di mana kedua bola matanya harus dicongkel. Namun tetap saja ternyata pertemuan itu cuma akal-akalan Tae-sik karena di tangannya Bagyo tetap harus mati untuk menebus semua dosa-dosanya yang telah membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Sungguh biadab, dan inilah yang Bagyo terima.
Sumi sendiri sudah dibawa oleh Rawon ke tempat operasi atas perintah Lee-hin. Sumi begitu takut dan ingin bertemu dengan ibunya. Tidak lama kemudian ternyata malam itu detektif Kim bersama anggotanya berhasil menggerebek rumah Mami dan membebaskan anak-anak yang ditahan di sana, yang ternyata sudah membedah sebanyak 500 jasad anak kecil. Kali lagi ini sungguh biadab. Di tempat lain, operasi pengambilan mata Sumi segera dilakukan. Dan Tae-sik lalu mendatangi Lee-hin yang sudah menunggu bersama anak buahnya. Malam itu Tae-sik mendatangi markas Lee-hin sendirian. Dikerumuni oleh belasan anggota gangster bersenjata, Tae-sik terlihat tidak gentar sedikit pun. Ia pun meminta untuk membebaskan Sumi. Tapi bukannya bernegosiasi dengan keluargaan, yang ada Lee-hin malah memberikan bola mata milik Sumi. Dan dengan santai tanpa rasa bersalah ia mengatakan bahwa itulah akibatnya jika bermain-main dengan bandar narkoboy. Itu membuat kodam Tae-sik bergejolak melihat sepasang mata Sumi anak kecil yang tak bersalah menjadi kebiadaban manusia brengsek, dan sosok iblis Tae-sik kembali muncul. Tae-sik sembari menahan amarahnya bertanya kepada Lee-hin apakah dia memiliki gigi emas karena dirinya adalah seorang penjaga pegadaian, dan dengan senang hati Tae-sik ingin mencabut untunya satu persatu. Benompong-ompong untune. Tae-sik berhasil mengalahkan setengah musuhnya menggunakan senjata api, cap kobra. Setengahnya lagi dengan santainya ia bantai menggunakan pisau. Rowan sendiri berusaha menembakinya, namun Tae-sik berhasil menghindari sembari melawan 5 orang secara bersamaan. Akhirnya di ujung pertarungan tersisa Tae-sik seorang diri dan Rawon yang beradu mekanik. Pertarungan berakhir, Tae-sik yang memenangkan pertarungan. Pada akhirnya pergelutan jilid loro yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Lee-hin tidak menyangka kalau Tae-sik berhasil mengejarnya. Walau berusaha kabur menggunakan mobil di parkiran yang bayar 2000 sejam, namun Tae-sik berhasil menembakkan pistol dengan akurat hingga memecahkan beberapa ban mobil miliknya. Dia pun dengan putus asa mencoba kabur, yang bahkan saking paniknya bandar narkoboy sekelas dirinya berusaha menelpon polisi untuk meminta bantuan. Ini cap apa sih ya? Ternyata mobil yang Lee-hin gunakan kacanya anti peluru. Dengan tenang ia berpikir kalau Tae-sik tidak akan bisa membunuhnya hingga polisi datang. Tapi bukan Tae-sik kalau tidak bisa membunuhnya. Setelah beberapa kali ditambahkan ke satu tempat, akhirnya dan berakhirlah semua pembalasan dendamnya. Namun Tae-sik merasa putus asa karena 4 tahun lalu dia tidak bisa menyelamatkan istrinya, dan kini dia juga tidak bisa menyelamatkan Sumi. Ia pun berpikir untuk melakukan bunuh diri saja karena hidupnya tidak lagi berharga. Namun tiba-tiba dari sudut terdengar sebuah suara yang memanggilnya. Ternyata Sumi yang masih dalam keadaan sehat walafiat. 아저씨 맞죠? 네. Mereka ternyata ditakdirkan hidup bersama sebagai sepasang manusia yang saling membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ternyata kebaikan Sumi yang sempat mengobati luka Rawon membuatnya tidak tega saat gadis kecil ini akan disiksa. Bola mata itu adalah milik si Yanto gangster yang akan mengoperasi Sumi. Namun karena hukum yang berlaku, Tae-sik ditahan oleh kepolisian. Detektif Kim tidak bisa berkata apa-apa melihat kemampuan Tae-sik dalam membantai bandar narkoboy terbesar di Korea seorang diri. Dan di saat terakhir, Tae-sik meminta dirinya diizinkan untuk singgah ke Cakbiri untuk membelikan Somi kelengkapan sekolah sebagai tanda perpisahannya sebelum Tae-sik dipenjara.
Taesik lalu meminta maaf atas perlakuannya sewaktu Sumi kedapatan mencuri. Memang sejak kematian istrinya, Taesik tidak pernah tersenyum lepas karena hidupnya menjadi gelap. Kayak di mana ya gelap ya? Namun kali ini dia terlihat sangat bahagia karena bisa menyelamatkan Sumi yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri yang menggantikan anaknya yang tidak lahir ke dunia. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar bahwa kasih sayang dan kepedulian dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka ketika dirimu sedang mager, sedang malas-malasan, ingat ada orang tua yang berharap anaknya sukses. Ada anak dan istri yang ingin ayah dan suaminya selalu membahagiakannya. Kamu malah ngocok. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film keren selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Duh, kok jadi sedih filmnya ya? Lah, arep godok mie disit lah.